Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib zurriyah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sangat banyak para habaib yang datang yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, dan juga para alim ulama yang sangat banyak yang hadir pada hari ini, dan juga kepada keluarga besar daripada sahibul hal, daripada al-allamah Syekh al-allamah Umar bin Abdullah al-Khatib rahimahullah ta'ala yang kami muliakan, dan juga kepada seluruh yang hadir, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita berkumpul di satu perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan yang dipenuhi dengan rahmat. Kita mengamalkan daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ketika Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah kalian bersama dengan as-shadiqin. Ya, hendaklah kita selalu ada ta'alluq, hubungan yang kuat dengan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan dengan mengikuti mereka, mencintai mereka, menjadikan kita insyaAllah bersama-sama dengan mereka nanti pada hari kiamat, walaupun amalan kita tidak sehebat amalan mereka. Dan inilah dengan mengadakan peringatan-peringatan seperti ini, kita menjadi kuat hubungan kita dengan ulama-ulama yang terdahulu, sehingga tidak terputus, sehingga kita dapat memahami agama ini secara turun-menurun, tidak lari daripada laluan garis yang sebenarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, beliau mengatakan, walzam kitab Allah watba' sunnah wabtadi hadakallah bil aslaf. Imam Haddad menjelaskan, hendaklah kamu berpegang kepada Al-Quran dan juga berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kamu boleh memahami Quran dan boleh memahami sunnah Nabi dengan cara yang sebenar, yaitu melewati daripada aslaf, daripada ulama-ulama terdahulu, dan tanpa diragukan bahwasanya yang kita peringati haulnya pada pagi hari yang mulia ini, al-allamah Syekh Umar bin Abdullah al-Khatib, maka beliau adalah termasuk daripada ulama yang luar biasa, yang tentunya kalau saya nak ceritakan, tuan-tuan lebih kenal daripada saya yang tak pernah jumpa dengan beliau. Di sini ada anak-anak daripada sahibul haul, ada anak-anak muridnya yang pasti lebih mengenal bagaimana luar biasanya beliau. Istimewa secara semuanya, secara nasab istimewa. Nasab beliau ketika saya baca dibagi oleh Ami Yahya daripada manakibnya, nasabnya bin fulan, allamah, faqih, masya Allah, ahli fikih, pengarang kitab, ulama, sampai kepada atasnya kepada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbad bin Bishr al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana adalah cucu beliau yang kita peringati, cucu daripada salah seorang sahabat Ansar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi
Nabi, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Kata Nabi, di antara tanda iman adalah cinta kepada para sahabat Ansar, dan ayat tanda daripada kemunafikan adalah membenci para sahabat Ansar. Fal'iyadu billah. Tetapi tuan-tuan puan-puan, nasab beliau luar biasa. Beliau juga lahir di kota Tarim, yang kita ketahui kota Tarim kotanya aulia yang luar biasa. Lahir di kota istimewa dari keturunan orang hebat. Maka tetapi beliau menjadi hebat bukan hanya karena nasabnya dan tempat lahirnya di tempat yang mulia, tetapi tentunya yaitu dengan akhlak yang luar biasa. Karena orang walaupun lahir di tempat istimewa, nasabnya bagus, keturunan orang hebat-hebat, tetapi kemudian tidak mengikuti pendahulu-pendahulunya, akhlaknya tidak baik, maka nasabnya pun Nabi SAW, bukankah Nabi bersabda, barang siapa yang amalannya biasa-biasa saja, maka lam yusri bihi nasabuh, nasabnya tidak boleh membuat dia menjadi istimewa. Tetapi kita ketahui sebagaimana diceritakan, ini Syekh Umar Al-Khatib luar biasa. Beliau di antara rahasia sehingga beliau dijadikan orang yang begitu istimewa oleh Allah, dikatakan beliau sepanjang umurnya baron sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ibu bapanya daripada kecilnya sampai beliau dewasa. Ketika ibu bapa beliau masih hidup sampai selepas wafatnya tak berhenti berbakti. Dan inilah kunci, karena sehebat apapun orang, setinggi apapun ilmunya, semulia apapun nasabnya, kalau sudah tidak berbakti kepada ibu bapa, apalagi derhaka kepada ibu bapa, jangankan naik dia punya derajat, diridhoi Allah tidak mungkin. Jangankan jadi wali, diridhoi Allah tak mungkin. Bahkan surga berat untuk didapat walaupun dia alim dan lain sebagainya. Bukankah kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan bahwa agar kita yang pertama, utama dalam agama, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang sembah selain Allah tak ada ridha Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan yang kedua yaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Ini dua kunci. Tanpa ada dua, dan yang kedua adalah bakti kepada ibu bapa, maka kita tidak akan mendapatkan ke Allah. Walaupun kita mau sujud sampai kepala kita hitam, lebam, mau puasa sampai badan kita kurus habis semuanya, tapi kemudian kita derhaka, tidak berbakti kepada ibu bapa, jangan harapkan kita dapat apa-apa derajat kemuliaan daripada Allah. Bukankah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan di sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li fa ana anhu fa ana alaihi sakhir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memulakan harinya, dia ini muskhitan liwalidayhi, membuat murka ibu bapanya, membuat kecewa ibu bapanya, menyakitkan hati ibu bapanya, walaupun selepas itu dia murdian li, selepas itu dia berusaha nak mencari ridhaku, dia ibadah, dia sedekah, tapi dia menyakitkan hati ibu bapanya, fa ana alaihi sakhid, maka aku bukan ridha kepada dia, tetapi kata Allah, aku murka kepada orang tersebut walaupun dia mencari ridhaku. Maka Masya Allah, mudah-mudahan apa yang boleh kita contoh daripada Sahibul Haul pada hari ini, diantaranya yaitu bagaimana beliau betul-betul berbakti kepada ibu bapanya ketika ibu bapanya masih hidup, betul-betul berbakti. Selepas wafat dengan selalu mendoakan. Mudah-mudahan kita boleh mencontohnya sehingga kita menjadi anak-anak yang berbakti. Dan Nabi bersabda, al-ibnul bar la yadkhulun nar, anak yang berbakti tak akan masuk neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sedikit saya tambahkan, di antara akhlak mulia beliau naik derajatnya karena cinta, karena luar biasa baktinya kepada ibu bapanya. Dan juga beliau memiliki kelebihan yang mana beliau ini akhlaknya sangat peduli kepada orang-orang muhtajin, orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan bantuan. Beliau sangat kerap membantu. Dibaca dalam menakibnya yang ada di dalam Singapura ataupun bahkan di negara-negara yang lain, bahkan di negara asal beliau, di negeri Hadramut, mana-mana ada orang yang susah, beliau suka membantu, menanggung kehidupannya. Dan beliau dalam buat perkara itu, beliau suka dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena beliau teringin al-ajr, yang diharapkan bukan sanjungan manusia pujian, tetapi mengharapkan besarnya pahala.
dikarenakan sedekah sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah secara terang-terangan. Dan beliau tentunya mengharapkan daripada apa yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Ketika Nabi bersabda sedekah secara sembunyi-sembunyi ianya akan memadamkan murka Allah. Lihat, kalau orang seperti Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib yang hidupnya tak jauh dari maksiat, ibadah, mengajar ilmu, tetapi beliau sedekah sembunyi-sembunyi mengharapkan kalau ada Allah murka kepada aku sehingga padam, maka kita seharusnya lebih layak untuk melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi terus, yang mana kita banyak dosa, banyak maksiat, dengan harapan dosa yang kita lakukan ini diampunkan dan Allah tidak lagi murka kepada kita tuan-tuan puan-puan dengan sedekah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayyul a'mal ahabbil Allah subhanahu wa ta'ala, amalan apa di antara semua macam-macam amalan yang paling disayang oleh Allah, amalan apa? Maka Nabi mengatakan di antara yang paling disayang oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa bahagia yang kamu masukkan ke dalam hati orang muslim, membuat orang lain gembira, itu amalan yang paling istimewa. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taksyif anhu, ataupun engkau menghilangkan kurba, taksyif anhu kurba, engkau menghilangkan orang tengah susah, maka engkau bantu sehingga dia tak susah lagi. Dia sedih, engkau bantu sehingga dia tak sedih lagi. Au tagni anhu dainan, atau orang itu terlilit hutang, susah nak bayar hutang, kita ada rezeki lebih, kita bantu, kita bayarkan hutangnya, bahkan sembunyi-sembunyi tanpa orang itu tahu. Ini adalah amalan yang mengalahkan jauh dibandingkan sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Autaturatan hujuan, ataupun kalau ada orang lapar, yang tengah lapar susah, kita berikan makanan. Jamin kalau kita punya, wabda biman ta'ul, dan mulakan daripada yang kerabat-kerabat kita. Kita senang, kerabat kita susah, kita biarkan, kita ibadah, tak boleh naik kita di mata Allah. Jaga mereka, berikan kepada mereka bantuan. Bahkan dikatakan luqmah ala batni ja'i, satu suap nasi kepada orang yang tengah lapar, itu boleh lebih afdal daripada imarah sab'ina jami', daripada mengimarahkan 70 masjid. Masya Allah. Dan yang terakhir yang perlu kita teladani daripada sahibul haul, beliau terkenal seseorang yang sangat cinta kepada ahli baitin nabawi, cinta kepada ahli keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana masya Allah, dan ini terus, dan khususnya Al-Khatib semuanya kami saksikan di Indonesia pun begitu. Mayoritas mereka adalah orang-orang yang begitu muhibbin, cinta kepada anak keturunan, kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu penyebab sehingga derajat beliau diangkat begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan cinta beliau kepada Nabi, karena Nabi sendiri yang mengatakan wahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Maka yang mengaku cinta pada Nabi tapi tak cinta kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima cintanya oleh Nabi Muhammad. Mau setinggi apapun ilmunya, sebesar apa banyak apapun ibadahnya, sehebat apapun nasabnya, kalau sudah di dalam hatinya na'udzubillah tak ada cinta, apalagi fal'iyadzubillah membenci ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka derajatnya tidak akan naik. Bahkan yang ada kalau sampai wafat fal'iyadzubillah, dan kebencian terhadap ahlul bait Nabi ada di dalam dirinya, dikatakan barang siapa yang mati dalam hatinya ada kebencian kepada ahlul bait Nabi, lam yashum raihatal jannah, mencium baunya surga tidak boleh. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu hadis di dalam tafsir beliau ketika mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, engkau tak minta upah apa-apa daripada jerih payah ini kecuali kasih sayang kepada keluarga kaum kurba, yaitu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi meriwayatkan hadis panjang, di antaranya Nabi bersabda, "Man mata ala bughdi ali Muhammad, maka ja'a yaumul qiyamah maktub baina ainai ayis min rahmatillah." Barang siapa yang mati membawa di dalam hatinya kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertulis nanti pada hari kiamat di antara dua matanya, ini orang terputus dari rahmat Allah. Walaupun dia ulama, siapa dia? Benci kepada keluarga Nabi, terputus daripada rahmat Allah. Na'udzubillahi min
Na'udzubillah min dzalik. Inilah sifat-sifat beliau yang istimewa yang kita peringati haulnya. Mudah-mudahan daripada awal tadi baktinya kepada ibu bapa yang selalu menolong orang susah, dan cinta beliau kepada ahlul bait Nabi, tentunya ini hanya setitik saja daripada lautan akhlak dan keilmuan yang luar biasa daripada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan barakah berkat daripada beliau, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau dengan berkat cinta kita, dengan modal bihubbina, dengan berkat cinta kita walaupun kita wa illam na'mal bimithli amali, walaupun kita tidak beramal sebagaimana amal beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini yang boleh saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesilapan, saya mohon maaf, khususnya kepada para habaib. Qauli amin. Yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan kepada para habaib alim ulama yang begitu banyak yang hadir pada pagi yang mulia ini. Saya tak boleh sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun saya mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau, dan juga khususnya kepada keluarga besar dari sahibul haul al-allamah Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, yang sangat kami muliakan anak-anak daripada beliau, Abi Yahya, dan juga semua adik-beradiknya, dan juga kepada seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak pantas Al-Fakir berbicara di sini depan, Masya Allah, ada Al-Habib Umar Jailani, Masya Allah banyak, Al-Habib Ali Zainal Abidin. Tapi Al-Fakir berbahagia, mudah-mudahan Al-Fakir boleh dapat nadrah daripada beliau-beliau yang menjadikan kebaikan untuk saya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk memperingati haul daripada Syekh Umar Al-Khatib, yang mana Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, kata beliau, hubbul awliya wilayah. Kata beliau, boleh cinta kepada wali kekasih Allah itu adalah satu pangkat tertentu. Maka kita datang ke majlis ini kecuali kita cinta kepada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, yang mana insyaAllah Allah angkat derajat kita daripada rasa cinta ini. Dan juga dikatakan warada fil athar bahwasanya dzikrus salihin kafarah lidhunub, menyebutkan, menceritakan, mengingati daripada orang-orang saleh itu boleh menghapuskan daripada dosa-dosa kita, menghadap dosa-dosa kita. InsyaAllah tidak keluar kita daripada tempat ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian di antara manfaat kita datang di majlis haul seperti ini, selain kita sering dengar tatanazzalur rahmat, turun rahmatnya Allah, juga menambah semangat kita untuk bagaimana kita boleh merenungi. Khususnya mungkin di sini banyak yang dulu berjumpa belajar dengan Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, bagaimana beliau mengajarkan kepada umat, kepada murid-muridnya, untuk murid-muridnya tadi menjadi orang-orang yang zahidan fid dunya raghiban fil akhirah, orang-orang yang tak terlalu memikirkan sangat perkara dunia dan lebih banyak fokusnya ditumpukan kepada akhirat, yang mana kita saksikan penyakit yang luar biasa. Ini lebih bahaya daripada COVID-19, lebih bahaya daripada semuanya, yang menjangkiti banyak sekali umat Islam di akhir zaman ini, yaitu mereka orang-orang yang mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit ini, terlampau cinta kepada dunia dan lalai terhadap akhirat. Kita jelik mata pikir dunia, lupa kita tak pikir akhirat. Na'udzubillah, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, kebanyakan mereka itu hanya mengetahui zahir, luaran daripada kehidupan dunia, dan mereka lalai daripada kehidupan akhirat. Padahal Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa ladarul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah, sungguh hidup di atas muka dunia ini hanyalah permainan saja, lahwun dan permainan sekejap dan permainan, sedapnya pun tak betul-betul sedap, susahnya tak betul-betul susah. Ini dunia permainan. Waladarul akhirah, sungguh kehidupan di akhirat selepas kita mati, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenar. Lau kanu ya'lamun, kata Allah, seandainya saja mereka itu mengetahui. Maka tentunya kita mengingati daripada Syekh Umar Al-Khatib, salah satu orang yang zahidan fid dunya raghiban fil akhirah, yang mana mudah-mudahan apa yang ada pada sir daripada beliau, cahayanya boleh masuk ke dalam hati kita semuanya, sehingga Allah hilangkan kelalaian kita dan cinta dunia berlebih yang ada di dalam hati kita, yang akan hanya membuat kita susah hidup daripada di dunia sampai nanti di akhirat. Bukankah kita
kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man asbaha wa hammuhu dunya sattallahu alaihi amrah wa dhayya'a alaihi dhai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minad dunya illa ma kutiba lahu. Kata Nabi, barang siapa yang memulakan hari, buka mata, jelek mata, bangun tidur, wa hammuhu dunya, yang ada dalam pikiran dia, yang ada dalam keinginan dia dunia, dia pikir kerja, dia pikir bisnis, dia pikir ini, jelek mata. Harusnya kita bangun, kita terpikir sembahyang subuh, kita terpikir kewajiban kita menunaikan salat subuh, ataupun kita bangun sebelum subuh, kita terpikir ada kesempatan boleh sembahyang tahajud. Tapi kadang-kadang kita bangun, kita terus pikiran kita kepada dunia. Maka kata Nabi, bila bangun hari kita mulakan dengan kita, keinginan kita dan dunia, yang ada dalam kepala kita hanya dunia, maka Allah akan jadikan tercecer urusan kita di dunia. Hari kita akan susah, mood kita tak baik, hati kita tak tenang, kita akan terkejar-kejar, kita akan penat mengejar dunia. Dan kemudian wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, na'udzubillahi min dzalik. Allah akan jadikan kefakirannya ada di depan matanya. Walaupun mungkin duitnya banyak, dalam poket banyak duit, dalam ekor banyak duit, tetapi Allah macam akan jadikan dia takut fakir, dia takut tak cukup, dia takut tak cukup makan. Macam mana kalau nanti saya tak boleh beli tempat tinggal, macam mana kalau nanti begini, terkejar-kejar, tak dunia pun tak tenang. Wal'iyadzubillah, dikhawatirkan ke akhirat pun tidak selamat. Maaf saudara muslimin. Tapi sebaliknya kata Nabi, man asbaha wa hammul akhirah, barang siapa yang memulakan hatinya bangun tidur, dia dalam hatinya pikir akhirat, oh saya kena tunaikan kewajiban saya salat agar di akhirat saya selamat, maka kemudian Allah akan jadikan hatinya tenang, Allah akan jadikan hatinya tenang, hidupnya teratur, dia akan bahagia, centram jiwanya. Wah, kemudian dijadikan oleh Allah ghinahu fi qalbi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaannya ada di dalam hatinya. Yang mana kaya yang sebenar adalah ghinal qalb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya yang sebenar adalah yang hatinya kaya, yang kemudian dia pun insyaallah di dunia dibagi ketentraman dan dibagi kecukupan. Jangan khawatir, wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan khawatir, tak ada apa-apa, kita pasti akan dicukupi oleh Allah selagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian betul-betul tawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah dalam urusan rezeki, kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah bagi rezeki kepada burung. Tengok burung itu, dia pergi daripada rumah dia, perut dia kosong, dia tak ada poket, dia tak ada wallet, dia tak ada ekor bag, dia tak ada. Dia pergi, perut dia kosong, petang balik penuh perutnya. Kalau kita tawakal kepada Allah, kata Nabi, pasti kita akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki burung. Tapi bila kita terkejar-kejar dunia sampai kadang-kadang fal'iyadu billahi min dzalik, demi mengejar dunia yang hina dan fana, kadang-kadang kita tinggalkan kewajiban salat, na'udzubillahi min dzalik, demi fokus kita mengejar dunia. Kadang-kadang kita tak peduli, mohon maaf, istri kita, orang rumah kita membuka aurat, tidak pakai tudung, kita diam saja. Anak perempuan kita yang dah dewasa pun keluar buka auratnya, fokus kita anggap ini perkara tidak penting, ini tidak mustahab. Yang penting bisnis saya berjalan, yang penting na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam yang menyeluruh, totaliti dalam masuk Islam. Jangan kalian jadi orang yang setengah Islam, setengah tak Islam. Katanya Islam, isinya Islam, namanya nama Islam, kadang-kadang solat 5 waktu tertinggal-tinggal. Fal'iyadu billahi min dzalik. Katanya Islam, tapi istrinya tidak solat, dibiarkan. Katanya Islam, anaknya tidak solat, dia pun terambil berat. Fal'iyadu billah. Katanya Islam, istrinya keluar rumah tidak menggunakan tudung, dibuka auratnya. Di mana dia mengaku Islam? Yang mana ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihinna, Allah perintahkan hendaklah semua perempuan menutup auratnya, menutup kepalanya dengan tudung sampai dipanjangkan tudungnya menutup dadanya. Mana dia punya respon kepada firman Allah ini ketika dia biarkan istrinya, anak perempuannya keluar tidak menggunakan tudung? Fal'iyadu billahi min dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, la yadkhulul jannata tayyus. Kata Nabi, tayyus susah nak masuk surga. Wa tayyus ya Rasulullah, apa itu tayyus ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yukirul khabath fi ahli, adalah kepala keluarga, suami, ayah
yang membiarkan wife dia, istrinya atau anak perempuannya melakukan kemungkaran. Fal'iyadu billahi min dzalik. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang kita boleh hadir di haul pada pagi hari ini daripada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib menambahkan kepada kita cahaya sehingga hati kita boleh lebih mementingkan daripada akhirat, daripada dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dunia hati kita tenang, tentram, dan di akhirat kita selamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nura idza dakhala al-qalb insyaraha lahu as-sadr wa fasah. Kata Nabi, sesungguhnya cahaya apabila dah masuk ke dalam hati seseorang, maka hati itu akan menjadi lebar, hati itu akan menjadi luas, dan kehidupan di dunia akan menjadi tenang. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, alidzalika alamah, wahai Nabi, apakah ada tanda yang menandakan bila cahaya dah masuk ke dalam hati? Maka Nabi SAW menjawab, ya ada, yaitu at-tajafi ad-daril ghurur wal inabah ila daril qarar wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Kata Nabi SAW, ya, bila cahaya itu dah masuk ke dalam hati, maka dia akan lebih fokus memikirkan akhirat, dan dia akan tak terlalu sangat memikirkan dunia, dan dia akan sibuk mempersiapkan kematiannya sebelum kematian itu datang. Mudah-mudahan kita dapat cahaya itu semuanya. Dan satu sedikit, saya tambahkan sedikit saja, minta maaf tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita alhamdulillah sudah jaga fardu-fardu yang difardukan Allah, kita boleh buat kewajiban-kewajiban kita, kita tinggalkan al-kabair, dosa-dosa besar, alhamdulillah pun kita kena jaga. Saya nasihatkan diri saya depan para ulama, mudah-mudahan Allah bersihkan hati saya daripada sifat yang buruk ini. Kita kena jaga hati kita daripada sifat sombong, karena orang yang sombong tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah. Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, itu akhirat, surga dihaskan, yang layak masuk ke dalam surga hanya orang-orang yang tidak ingin meninggikan diri di atas muka bumi. Bila kita kadang-kadang setan nak kacau kita pasal tinggalkan sholat, kita tak boleh. Setan nak kacaukan untuk biarkan anak istri kita tak tutup aurat, mungkin tak boleh. Tapi kadang-kadang dia kacau kita untuk agar kita sombong, merasa diri kita ni sesuatu, diri kita besar. Kata Allah, kalau kau dah merasa diri kau besar, kau tak layak masuk ke dalam surganya Allah. Fal'iyadu billahi min dzalik, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tak suka kepada orang-orang yang sombong, tak suka. Nak ibadah kita banyak macam mana, Allah tak suka. Nak ilmu kita tinggi macam mana, Allah tak suka kepada orang yang sombong. Fal'iyadu billah. Sampai kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, kata beliau, seandainya ada orang yang mana dia kana min atqan nas, ada orang yang takwanya kepada Allah luar biasa, ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi kemudian dia takabbar, dia sombong, dan dia membanggakan dirinya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sia-sia ketakwaannya, ilmunya, ibadahnya. Allah abtala ibadah, Allah batalkan semua ibadahnya, Allah tak nak terima. Na'udzubillah. Bagaimana kita yang kita bukan orang ahli ibadah, bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang alim, lantas kita merasa sombong. Nak menyombongkan apa? Karena kita sombong karena handsome, sombong karena banyak duit, sombong karena jawatan kita tinggi, merasa saya lebih baik daripada dia. Fal'iyadzubillah. Menyombongkan ilmu yang begitu mulia pun jatuh, menyombongkan ibadah pun jatuh, apatah lagi menyombongkan perkara duniawi, yang duniawi ini hina, tak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah telah memberikan at-tawadhu' lillah kepada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, yang mana saya yakin beliau adalah orang yang sangat tawadhu, rendah hati luar biasa, maka pada pagi hari ini Allah pun berkenan memberikan kepada kita sifat tawadhu dan menghilangkan daripada hati kita sifat kibir, sifat sombong, yang mana Nabi pernah bersabda juga, ada 4 perkara, kata Nabi, yang tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya adalah at-tawadhu' lillah, boleh rendah hati karena Allah. Dan kata Imam Al-Ghazali, di antara tanda sombong, bila kita datang ke satu tempat, datang ke satu majlis, orang-orang berdiri sambut kita, kemudian dalam hati kita ada rasa suka, memang saya patut untuk disambut. Kata Imam Ghazali, ada termasuk tanda daripada sombong. Ataupun ketika kita datang ke satu tempat, orang-orang tak sambut kita, hati kita sakit hati. Kenapa dia orang ni tak sambut saya? Dia tak tahu ke saya datang? Itu pun dah termasuk, berarti kita merasa diri kita ini istimewa, dan itu termasuk daripada tanda kesombongan. Begitu juga kalau kita datang di satu majlis, kemudian kita
kita didudukkan di depan, kita merasa pantas duduk depan. Atau ketika kita duduk di belakang, ada dalam hati kita, kenapa bukan saya yang ke depan, fulan pun duduk depan, saya lagi afdal daripada fulan. Wal'iyadu billah min dzalik. Ini adalah sifat-sifat yang boleh sombong, yang boleh menjatuhkan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat ini semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal 'afwu minkum, samihni ala lidhallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Datang guru kita semua, Al-Allamah Al-Habib Umar Al-Jailani, mata'anallahu bituli hajat. Yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, saya tak berlupa tadi, alhamdulillah kebelum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah, masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh para habaib, para alim ulama yang hadir, yang saya memohon maaf, saya tak boleh sebutkan satu persatu nama karena begitu banyaknya para ulama, para habaib yang hadir, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami semuanya. Dan juga khasnya kepada keluarga besar daripada sahibul haul yang kita peringati haulnya, Al-Allamah Syekh Umar bin Abdullah bin Ahmad Al-Khatib rahimahullahu ta'ala, semua daripada anak-anak arwah Al-Ami Yahya, Ami Ali, dan juga kepada seluruh keluarga besar yang sangat kami hormati, dan juga kepada seluruh EJK daripada Masjid Razak, kepada semua jemaah yang hadir dari Singapura maupun yang daripada negara-negara yang lainnya. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul dalam satu majlis yang sangat mulia. Kita memperingati haul daripada Al-Allamah Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, yang mana walaupun acara macam ni dibuat setahun sekali, dan alhamdulillah banyak di sini kita juga tahun lepas hadir, tahun ini hadir lagi. InsyaAllah itu adalah tanda bahawa yang tahun lepas dah diterima oleh Allah. Allah berikan kepada kita satu nikmat hadir sekali lagi. Walaupun haul begini dibuat setahun sekali, tetapi hakikatnya haul ini adalah sesuatu acara yang mana di sini kita mengenang balik, mendoakan, mengenang, mengingat daripada wali-wali Allah, daripada para ulama, orang-orang yang luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya sebenarnya kita buat peringatan haul seperti ini, pada hakikatnya setiap hari tuan-tuan buat, setiap hari. Bahkan kita sholat 17 rakaat setiap hari. Kita setiap sembahyang, setiap rakaat, sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah seperti memperingati haul ini. Apa? Dikarenakan setiap kita sembahyang, setiap rakaat kita salat, kita diharuskan membaca surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi, tidak dianggap sembahyang orang yang tak membaca surat Al-Fatihah. Setiap kita salat, kita baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu apa yang kita minta? Macam memperingati haul juga. Yang kita minta dalam surat Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang. Nah, orang-orang ini siapa mereka? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita setiap sembahyang Allah suruh kita mengingat alladzina, orang-orang an'amta 'alaihim, yang mana Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Nikmat wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan kemuliaan. Maka mereka dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minat nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, dan adapun barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Yang di surat Fatihah yang kita katakan, ayat yang kita baca setiap hari, alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang beri nikmat ya Allah. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan siapa mereka. Mereka adalah minan nabiyyin, daripada para nabi, dan paling agungnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, para siddiqin, termasuk para aulia, termasuk Syekh Umar bin Abdullah bin Ahmad Al-Khatib yang masuk di sini, yang kita diperintahkan oleh Allah mengenang mereka, menyebutkan mereka, remember mereka setiap kita sembahyang. Akan tapi setiap tahun kita buat acara seperti itu untuk menguatkan mereka, yang kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita sebagaimana Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita minta, kita harap-harap dengan kita hadir di majelis yang seperti pada pagi hari ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita istiqamah. Kita boleh berjalan ada di jalan yang dijalani oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kemudian apa yang dijalani oleh mereka, apa yang dilakukan mereka. Allah dalam ayat yang lain Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, ila akhir ayat. Kata Allah, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kekasih Allah, mereka itulah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut nanti di akhirat. Ketika semua orang takut, kata Nabi, para aulia nanti di akhirat akan duduk di kursi-kursi dan muka mereka bercahaya. Sampai para nabi pun akan nampak mereka, melihat mereka, ada rasa macam mereka begitu dimuliakan oleh Allah, yang mana mereka itu nanti tidak takut ketika yafza'un nas, ketika semua orang takut, maka mereka di akhirat tidak takut. Dan di dunia tak pernah merasa sedih. Kenapa mereka dapat kemuliaan sebegitu? Kenapa mereka menjadi orang yang dikasih Allah, menjadi wali Allah? Karena alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena dulu mereka masa hidup di dunia mereka beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka betul-betul percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, percaya betul-betul yakin Al-Quran adalah kalam Allah, dan mereka betul-betul mempelajari. Sebagaimana saya teringat tahun lepas Habib Umar Al-Jailani masuk bagi ceramah dekat sini, menceritakan bahwasanya bagaimana Syekh Umar Al-Khatib selalu membaca Al-Quran di Makkah, selalu membaca Al-Quran. Kita lihat betul-betul percaya Al-Quran kalam Allah, dibaca terus menerus dan diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena diantara daripada takwa kepada Allah, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, adalah al-amal bitanzil, mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, membuat apa, hidup ini mengikut apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka karena itulah betul-betul kuat imannya kepada agama Allah, imannya kepada Nabi Muhammad, imannya kepada Al-Quran, dan hidupnya mengikut, betul-betul follow apa yang ada dalam Al-Quran, mengikut apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan itulah yang ditempuh oleh Syekh Umar dan juga para aulia yang lainnya. Karena iman dan takwa itulah Allah angkat menjadi kekasih Allah, dan pada akhirnya Allah berikan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, diberi kegembiraan, kabar gembira, diberi ru'yah salihah, diberi penglihatan yang luar biasa di dunia, dan juga diberikan derajat yang tinggi di akhirat. Maka mudah-mudahan kita ini macam saya lah,
yang bukan wali, jauh daripada wali. Mudah-mudahan kita boleh menjalani baki kehidupan kita yang kita tak tahu berapa lama lagi akan habis. Kita boleh mengikuti daripada Syekh Umar di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang hanya kena fokus itu. Tak payah fokus yang lain. Kita kena fokus yang utama tujuan hidup kita ini. Bagaimana kita boleh betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita betul-betul boleh menjadi mukmin yang sejati. Bagaimana kita boleh mendidik anak-anak kita. Ini yang penting tuan-tuan. Di zaman seperti ini, dalam keadaan yang sebegini, ketika orang-orang, banyak orang Islam yang sudah Islam tinggal nama saja, paham tak? Ya, Islam tinggal nama saja. Nabi pernah bersabda, ya'ti 'alanna zaman la yabqa Islam illa ismuh. Kata Nabi, akan datang nanti pada kalangan umat manusia satu zaman Islam tinggal nama. Akan banyak orang IC-nya Islam, hidupnya tak ada nilai Islam sama sekali. Tak ada nilai-nilai keimanan, tak ada nilai-nilai ketakwaan. Maka mari kita jaga diri kita, family kita, anak-anak kita, untuk betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Hanya itu yang boleh menyelamatkan mereka di dunia wal akhirat. Duit, itu maaf tuan-tuan. Kadang-kadang banyak mak bapak ini pikir saya harus ajar anak saya sekolah ini, nanti dapat gaji besar baru boleh hidup. Tak ada duit tak boleh hidup. Akhirnya tumpuan fokus pada itu saja. Padahal belum tentu duit boleh membeli kebahagiaan. Akan datang masa, kita semua tak harap masanya datang, tapi akan datang. Akan datang masa, duit pun tak boleh beli makan, tuan-tuan. Percaya tak percaya? Itu ada Nabi sampaikan hadis. Kata Nabi, akan datang satu masa nanti akan terjadi kecoh. Kalau sudah kecoh, duit tak laku. Nah, ada duit pun nak makan tak boleh. Sampai nanti orang akan saling bunuh. Mudah-mudahan kita tak jumpalah masa ini. Orang saling bunuh hanya karena berebut sepotong roti. Itu ada duit pun tak selamat. Di dunia kan, belum jaga akhirat lagi. Ada sijil tak guna. Jawatan ini masih di dunia nih. Belum lagi di akhirat. Jawatan tak guna. Apa yang boleh menyelamatkan di tem-tem yang seperti itu? At-taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mengikut apa yang diperintahkan Allah, menjauh apa yang dilarang Allah, apapun problem, macam manapun keadaan, dimanapun dia, dalam negara, overseas, dimanapun dia, apapun masalah, Allah bagi jalan keluar. Itu janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki bahkan daripada yang tidak disangka-sangka, tuan-tuan. Yang tidak disangka-sangka. Maka dalam keadaan apapun, ketika terjadi fitnah-fitnah akhir zaman, huru hara dan lain sebagainya, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan selalu bagi jalan keluar dan bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka fokus kita semua, khususnya sebagai ayah, untuk mendidik anak kita bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa. Kita dekatkan anak kita kepada ulama wassalihin. Bawa anak kita duduk di majlis-majlis yang sebegini, tuan-tuan puan. Bawa dan ingatkan anak kita bagaimana Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Kalaulah anak-anak kita ini dah tak sempat jumpa Syekh Umar, bawa mereka untuk mendekat kepada murid, anak-anak murid daripada Syekh Umar. Belajar, duduk di majlis. Jangan sampai nanti anak kita, aduh Habib, anak saya ini dah busy, pergi sekolah, tuition lah, ini mereka tak ada masa, tak datang majlis. Sekolah penting, tapi jangan sampai karena sekolah, tuition dan lain sebagainya tak ada kesempatan datang majlis. Datang ke murid-murid Syekh Umar Al-Khatib. Dudukkan anak-anak kita dengan ulama. Hanya dengan mereka, dengan duduk dengan para ulama, mereka boleh selamat dan boleh menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu anak-anak kita, walaupun tak jumpa Syekh Umar, tapi ketika anak-anak kita belajar kepada salah satu murid daripada anak murid Syekh Umar, maka boleh jadi orang yang luar biasa. Sebagaimana dulu Al-Imam Hasan Al-Basri tak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi jumpa dan mencari murid-murid Nabi Muhammad, di antaranya Sayyidina Anas bin Malik dan lain sebagainya. Belajar kepada sahabat Nabi, akhirnya mendapat derajat yang tinggi, seakan-akan derajat sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu salah satu pesan yang terakhir, Al-Imam Asy'arani pernah berpesan, kata beliau, anfiqu wala takhshaw ala auladikum ad-dhai'ah min ba'dikum.
Kata Imam Asy'arani dalam kitab Tabi'ul Muhtari, beliau mengatakan kita tak payah terlalu risau. Anak kita nanti selepas kita tak ada makan ke tak makan, cukup ke tak cukup duit, ada tempat tinggal ke tak ada tempat tinggal, macam mana nanti kehidupan mereka, kita tak perlu fikir sangat. Kata beliau, iyakunu mu'minin fayarzuquhumullahu bighairi hisab. Kalau mereka anak-anak kita ini betul-betul beriman kepada Allah, maka pasti akan dapat rezeki yang tak ada habisnya, tuan-tuan buat. Karena tadi Allah dah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun masalah ada jalan keluar, rezeki ada saja. Allah yang tanggung. Jadi kita tak perlu pikir nanti harga rumah makin mahal, nanti anak saya tinggal macam mana, tak payah pikir. Yang penting macam mana anak saya jadi mukmin yang betul, jadi orang yang bertakwa yang betul, agama kuat, tak terpengaruh dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau dia betul-betul mukmin, nanti ada saja rezeki. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dulu pernah masa tua tanahnya dijual semua. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada tanah banyak. Bila dah tua tanah ini dijual, sedekah. Habis duit, jual tanah satu lagi. Ada orang yang komen, hai Syekh Abdullah bin Mas'ud, kalau kau jual semua nanti anak kau dapat apa bila kau tak ada? Apa kata beliau? Beliau kata, saya dah tinggalkan untuk anak saya dah wariskan surat Waqiah, cukup sudah. Saya dah didik mereka jadi mukmin yang sejati. Hari-hari baca surat Waqiah. Nabi kata, man qara'a surat al-Waqiah lan tusibhu faqah abadan. Siapa yang baca surat Waqiah, tak akan dia itu kesulitan dalam perkara ekonomi abadan, selama-lamanya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya tak risau asal makannya anak saya dah didik jadi orang mukmin. Hari-hari baca Waqiah, nanti rezekinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita fokuskan tujuan kita, bagaimana kita boleh betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti jalan daripada Syekh Umar dan juga para aulia yang lainnya. Dan kemudian kita didik dan kita jaga betul-betul anak-anak kita di zaman yang penuh fitnah, di zaman ini seperti banjir besar. Yang mana kepada Syekh Umar, kepada murid-muridnya Syekh Umar, kepada ulama yang lain, ini adalah kita berpegang agar kita dan anak-anak kita tidak hanyut ke dalam banjir tersebut. Walaupun menutup lagi sedikit, walaupun tua-tua buat, walaupun kita berusaha dalam beriman dan bertakwa, akan tetapi hasilnya tak boleh sama seperti Syekh Umar Al-Khatib. Ibadah kita tak sama, iman kita tak sama, takwa kita tak sama. Tapi mudah-mudahan dengan usaha semaksimum yang kita boleh buat, Allah kumpulkan kita bersama beliau, bersama Syekh Umar, bihubbina iyyahu, karena cinta kita kepada beliau insyaallah. Dulu ada satu orang nama dia Nasir Naji. Nasir Naji ini dia mimpi satu malam, dia mimpi ini di Majmu' Kalamnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dia mimpi dia nampak dekat Ka'bah itu ada orang tumpuk-tumpuk banyak derajat-derajat. Ada satu derajat yang tinggi, atas dia atas dia tu yang paling tinggi, di atas itu ada sekumpulan orang majmu' dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekumpulan Ahlul Bait dipanggil satu orang nama Nasir Naji. Nasir Naji, itulah, naik ke atas. Nasir Naji mengatakan, la hadza maqamukum ya Ahlul Bait. Itu derajat kalian tinggi wahai Ahlul Bait, Ahlul Bait Nabi. Tapi dipaksa naik. Akhirnya telah naikkan ke atas. Kenapa? Rupa-rupanya karena cintanya kepada kaum Ahlul Bait, kepada orang-orang soleh. Maka kita berharap karena cinta kita kepada Syekh Umar, walaupun kita tak sama derajat kita dengan beliau, nanti Syekh Umar angkat kita kepada derajat yang tinggi dan kita masuk surga bersama-sama dengan Syekh Umar Al-Khatib insyaallah. Sebagaimana tadi ayat yang dibaca oleh qari kita daripada Mekah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Dan kita insyaallah semua yang hadir akan bersama-sama semua dengan Syekh Umar Al-Khatib, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berjalan bersama-sama berombongan masuk ke dalam surga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Dan ketika sampai kita di depan pintu surga, maka penjaga surga akan mengatakan, dibuka pintu surga di depan kita, kita melihat keindahan surga. Penjaga surga mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatan atas kalian, selamat
masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Check in tak payah check out. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah jaga anak-anak kita dari fitnah akhir zaman, diberikan kepada kita kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.